Nadia, seorang wanita berusia 36 tahun, dikenal luas sebagai istri Arman, CEO salah satu perusahaan multinasional terbesar di negeri ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan teknologi dengan cabang di berbagai negara. Sejak menikah dengan Arman, hidupnya berubah drastis dari seorang gadis sederhana yang tumbuh di keluarga biasa menjadi seorang wanita yang dikelilingi kemewahan, popularitas, dan sorotan publik. Setiap orang yang mengenalnya, baik dari kalangan sosialita maupun masyarakat biasa, seringkali beranggapan bahwa hidup Nadia adalah gambaran sempurna dari dongeng modern, menikah dengan pria tampan, kaya raya, berkuasa, dan disayangi banyak orang. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit ibu kota, dengan arsitektur modern berlapis kaca yang berkilauan saat terkena cahaya matahari, dikelilingi taman luas yang ditata oleh desainer internasional, dan dipenuhi mobil-mobil mewah dari berbagai merek terkenal. Setiap kali menginjakan kaki keluar rumah, Nadia selalu tampil dengan busana elegan rancangan desainer kenamaan, tas-tas mahal yang seringkali menjadi sorotan media, serta perhiasan yang berkilau seakan tak pernah lepas dari tubuhnya. Kehidupannya seperti sebuah etalase impian yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Namun, di balik semua kilauan itu, Nadia sering merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Saat berada di pesta sosial, ia memang tertawa, bersenda gurau, bahkan kerap menjadi pusat perhatian. Namun ketika pulang dan berdiri sendiri di depan cermin besar di kamarnya, ia sering menatap matanya sendiri dengan hampa. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan atau kekayaan. Arman, meskipun sukses dan penuh harisma, hampir selalu tenggelam dalam pekerjaannya. Agenda bisnisnya padat, pertemuan dengan investor dan direksi berjalan hampir setiap hari, hingga jarang sekali ia benar-benar punya waktu untuk duduk tenang bersama Nadia. Bahkan makan malam pun sering dihabiskan sambil menerima panggilan penting. Nadia, di mata publik, memang istri yang setia mendampingi suami sukses, namun dalam batinnya, ia kerap merasa hanya menjadi bayangan dari kejayaan sang suami. Nadia tidak pernah menunjukkan kegalauan itu di depan orang lain. Sebagai istri CEO, ia sadar betul bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Senyuman harus selalu ia jaga, sikap anggun harus ia pertahankan, dan semua perasaan yang sesungguhnya harus ia sembunyikan rapat-rapat. Ia pernah mencoba bercerita kepada sahabat dekatnya, namun seiring berjalannya waktu, lingkaran pertemanannya lebih banyak berisi orang-orang yang menempel karena status dan kekayaan, bukan lagi karena ketulusan. Mereka lebih suka membicarakan liburan mewah ke luar negeri, tas edisi terbatas, atau gosip tentang kalangan elit lainnya, bukan tentang perasaan yang sesungguhnya. Malam-malam Nadia sering diisi dengan berjalan sendiri di balkon rumahnya. Dari sana ia bisa melihat gemerlap kota, lampu-lampu gedung pencakar langit yang berkilauan seolah tak pernah tidur. Namun semakin lama ia menatap, semakin ia merasa kecil dan terasing di tengah kemegahan itu. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar hidup yang ia impikan? Apakah ini benar-benar kebahagiaan? Di dalam hatinya, Nadia merindukan sesuatu yang sederhana, perhatian tulus, percakapan hangat tanpa terburu-buru, pelukan yang tidak dipenuhi beban pekerjaan atau citra publik. Ada masa lalu yang sebenarnya membuat Nadia selalu menutup mata hati. Sebelum menikah dengan Arman, ia hanyalah seorang gadis biasa yang bekerja sebagai guru les privat anak-anak sekolah. Ia mencintai pekerjaannya karena bisa dekat dengan dunia anak-anak yang polos. Dari situlah ia banyak belajar tentang ketulusan dan kesederhanaan. Namun sejak masuk ke kehidupan elit bersama Arman, ia meninggalkan pekerjaan itu. Arman sendiri yang memintanya berhenti, dengan alasan bahwa posisinya sebagai istri CEO harus dijaga, tidak bisa sembarangan berinteraksi dengan banyak orang. Nadia menuruti, meski hatinya berat. Ia merasa seolah meninggalkan sebagian dari dirinya yang dulu. Hari-hari Nadia diisi dengan jadwal yang tampak sibuk tapi sesungguhnya kosong. Ia sering menghadiri acara amal, meski kebanyakan hanya formalitas yang lebih menekankan citra perusahaan suaminya. Ia juga rutin datang ke spa, butik, dan jamuan makan siang bersama rekan sosialita. Semua aktivitas itu terlihat glamor, namun dalam hati Nadia tahu, tidak ada makna yang benar-benar mendalam di dalamnya. Setiap kali ia pulang, ia merasa kembali ke kamar yang sepi. Bahkan meski ia tidur di ranjang besar bertirai sutra,
Keheningan malam sering membuatnya menangis diam-diam. Arman sendiri memang bukan pria yang jahat. Ia selalu memastikan Nadia mendapat segala yang ia butuhkan secara materi. Namun komunikasi mereka kian jarang. Kadang Arman hanya memberi kecupan singkat sebelum berangkat kerja pagi-pagi sekali, dan pulang larut malam dengan wajah lelah. Sesekali Nadia mencoba mengajaknya berbicara serius, tapi selalu berakhir dengan jawaban singkat atau janji yang ditunda. Nanti kita bahas, sayang. Aku sedang banyak urusan penting, adalah kalimat yang sering Nadia dengar. Lama-lama, Nadia berhenti bertanya. Di balik kehidupannya yang tampak sempurna itu, Nadia sering merasa seperti boneka yang dipajang di etalase mewah. Semua orang mengagumi, tapi tak ada yang benar-benar tahu bagaimana rapuhnya hati di balik senyumannya. Ia belajar menutupi luka dengan penampilan, menyembunyikan kegelisahan dengan perhiasan, dan mengubur kerinduan dengan aktivitas sosial. Namun di dasar hatinya, Nadia selalu merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang mampu membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Malam itu, sebelum kejadian besar yang akan mengubah hidupnya selamanya, Nadia berdiri lama di depan jendela besar kamarnya. Ia menatap ke arah jalanan kota yang ramai, melihat mobil-mobil yang berlalu lalang, melihat orang-orang yang bergegas dengan urusan masing-masing. Ada perasaan asing yang muncul di dadanya, seolah ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggunya, sesuatu yang akan membuka kembali pintu masa lalu yang sudah lama ia kunci. Ia tidak tahu bahwa hanya dalam hitungan hari, kehidupannya yang penuh kemewahan ini akan berbalik arah karena pertemuannya dengan seorang anak kecil di pinggir jalan. Sore itu udara Jakarta dipenuhi aroma aspal panas bercampur dengan debu jalanan dan klakson kendaraan yang bersahut-sahutan. Mobil hitam mewah yang ditumpangi Nadia melaju di jalur protokol kota, dikemudikan sopir pribadinya, Pak Surya. Dari dalam kabin nyaman dengan pendingin udara, Nadia memandangi jalanan yang macet. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala, menandakan senja hampir berganti malam. Gedung-gedung tinggi dengan papan reklam raksasa memantulkan cahaya yang berwarna-warni, seolah menampilkan wajah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Nadia duduk diam, sesekali menoleh keluar jendela, matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Mobil kemudian melambat saat lampu lalu lintas di sebuah persimpangan besar berubah merah. Deretan kendaraan berhenti serentak. Suasana jalanan seketika dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang asongan yang mendekati kaca-kaca mobil, menawarkan air mineral, tisu, dan jajanan ringan. Beberapa pengamen dengan gitar butut juga mendekat, menyanyikan lagu dengan suara serak sambil berharap ada uang receh dilemparkan dari dalam mobil. Namun perhatian Nadia tidak tertuju pada mereka. Pandangannya tertahan pada satu sosok kecil di sudut jalan, tidak jauh dari tiang lampu merah yang menjulang. Di sana, seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun duduk meringkuk di trotoar. Bajunya tipis dan robek-robek. Warnanya sudah pudar hingga sulit ditebak aslinya. Rambutnya kusut, wajahnya penuh debu, dan tubuhnya gemetar menahan dingin senja yang berangin. Anak itu tidak berjualan atau mengamen seperti anak-anak lain. Ia hanya memeluk lututnya, menunduk, seakan ingin menghilang dari keramaian dunia. Mata kecilnya sesekali menatap ke arah kendaraan-kendaraan mewah yang berhenti, lalu menunduk lagi. Dari tatapan singkat itu, Nadia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tatapan yang begitu kosong namun syarat dengan luka. Nadia menegang. Hatinya bergetar hebat. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk terus memandangi anak itu. Waktu seolah melambat. Suara klakson dan teriakan jalanan seperti meredam di telinganya. Ia hanya bisa melihat sosok kecil itu, duduk sendirian di tengah hiruk-pikuk, bagai sebutir pasir di tengah gelombang besar kota metropolitan. Entah mengapa, air matanya tiba-tiba menetes tanpa ia sadari. Ia buru-buru menghapusnya dengan ujung jarinya. Namun perasaan itu tidak juga hilang. Semakin ia mencoba mengalihkan pandangan, semakin kuat pula magnet aneh yang membuatnya tak bisa melepaskan tatapan dari anak itu. Pak Surya, sopirnya, sempat melirik lewat kaca spion tengah dan melihat ekspresi majikannya yang berbeda dari biasanya. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Nadia tersentak kecil, buru-buru mengangguk sambil berusaha mengatur napas.
Saya baik, Pak Surya. Hanya lelah, jawabnya singkat. Meski ia tahu itu hanyalah alasan. Pak Surya tidak bertanya lebih jauh. Baginya, tugas utamanya hanyalah mengantar dengan selamat, bukan ikut campur urusan pribadi majikannya. Namun hati Nadia semakin bergejolak. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, seolah anak itu bukanlah orang asing. Ada kilatan samar dalam pikirannya, kenangan yang tak jelas, seperti bayangan masa lalu yang terhapus setengah. Setiap kali mata anak itu bertemu dengan matanya, Nadia merasa jantungnya berdegup kencang, hampir tak terkendali. Ia menggenggam erat tas kecil di pangkuannya, jemarinya bergetar. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di benaknya. Siapa anak ini? Mengapa ia merasa begitu terhubung hanya dari tatapan singkat? Mengapa ada perasaan sakit yang menyeruak seolah luka lama dibuka kembali? Suara klakson panjang dari kendaraan belakang membuyarkan lamunannya. Lampu lalu lintas sudah berganti hijau, dan Pak Surya segera melajukan mobil. Tubuh Nadia sedikit terdorong ke belakang, namun matanya masih berusaha menoleh ke arah anak itu hingga sosoknya perlahan hilang dari pandangan. Seketika dada Nadia terasa kosong, seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Ia bersandar ke kursi dengan wajah murung. Pikirannya masih tertinggal di persimpangan tadi. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Nadia tak lagi memperhatikan jalanan atau percakapan singkat yang coba dibuka Pak Surya. Ia hanya diam, sibuk dengan perasaan aneh yang mengaduk dalam dirinya. Gambar anak kecil yang duduk meringkuk di trotoar itu berulang kali muncul dalam benaknya. Air mata yang sempat jatuh tadi kembali menggenang di sudut matanya. Ia berusaha menahan, namun bulir itu jatuh juga, meninggalkan jejak tipis di pipinya. Ia buru-buru mengusapnya, takut Pak Surya kembali memperhatikan. Sesampainya di rumah, Nadia tidak langsung masuk. Ia berdiri beberapa saat di halaman, menatap langit yang mulai gelap. Bayangan anak itu begitu kuat hingga menyesakkan dadanya. Ia merasa bersalah bisa pulang ke rumah besar dengan kenyamanan sempurna sementara ada seorang bocah di luar sana yang bahkan tidak tahu akan tidur di mana malam ini. Tetapi yang paling menghantam hatinya bukan sekadar rasa iba, melainkan perasaan aneh bahwa anak itu punya kaitan dengan dirinya. Meski logika mencoba menolak, hatinya bersuara lain. Malam itu Nadia nyaris tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang empuk, namun setiap kali memejamkan mata, wajah anak jalanan itu kembali muncul. Matanya yang sayu, tubuhnya yang meringkuk, dan tatapan yang menusuk hati membuat Nadia terjaga hingga larut malam. Ia menggeliat gelisah, berganti posisi berkali-kali, namun tetap saja perasaan itu tidak hilang. Akhirnya, Nadia bangkit dan berjalan ke balkon, menatap kota yang masih ramai meski malam semakin larut. Lampu-lampu kendaraan tampak berkelip di kejauhan, mengingatkannya pada persimpangan lampu merah tadi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia begitu terpengaruh hanya oleh seorang anak jalanan yang bahkan tidak ia kenal? Apa yang sebenarnya membuatnya menangis tanpa sebab? Mengapa ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Satu hal yang pasti, Nadia tahu ia tidak bisa begitu saja mengabaikan pertemuan singkat itu. Hatinya berkata bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan semata, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan malam itu, dengan perasaan kacau yang sulit dijelaskan, Nadia mengambil keputusan yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, besok ia akan kembali ke persimpangan itu. Ia ingin melihat anak itu lagi, ingin memastikan perasaannya, ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tanpa disadari, Nadia baru saja membuka pintu menuju rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam mobil yang kembali melaju menembus padatnya lalu lintas, Nadia duduk terpaku dengan jantung masih berdegup keras. Wajah anak kecil yang tadi ia lihat di trotoar terus menghantui benaknya. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke jendela, melihat keramaian jalan yang dipenuhi neon warna-warni, namun justru bayangan bocah itu semakin jelas. Tatapan kosongnya, tubuh mungilnya yang meringkuk kedinginan, dan keheningan yang terpancar dari dirinya seolah membekas di mata Nadia. Perlahan, matanya memanas dan tanpa sadar setetes air mata mengalir di pipinya. Nadia kaget sendiri, buru-buru mengusap pipi itu dengan jemari,
Namun bulir berikutnya kembali jatuh, lebih deras, hingga membasahi bagian bawah matanya. Ia bukan sekadar terharu atau merasa iba. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menusuk sampai ke dasar hati. Perasaan itu datang tiba-tiba, tanpa bisa dikendalikan. Nadia merasa seolah sedang berhadapan dengan potongan masa lalu yang pernah ia coba lupakan. Wajah anak itu bagai membawa kilatan samar-samar dalam pikirannya, meski ia tidak bisa langsung mengingat apa. Seperti sebuah foto lama yang buram, muncul sebentar lalu menghilang, tapi meninggalkan bekas mendalam. Semakin ia mencoba mencari penjelasan, semakin kuat perasaan itu menekan dadanya. Air matanya pun kian deras, membuat sopir di depan melirik melalui kaca spion. Pak Surya melihat mata majikannya memerah, wajahnya muram, dan ia sempat ingin bertanya. Namun melihat Nadia buru-buru menunduk sambil mengusap wajah, ia memilih diam, menghormati ruang pribadi majikannya. Nadia menggenggam tas kecil di pangkuannya erat-erat. Jemarinya bergetar halus. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi bayangan anak kecil itu justru semakin jelas. Ia mendengar gema suara dalam hatinya, sebuah bisikan yang sulit ia pahami. "Kenapa kamu menangis? Siapa dia bagimu?" Pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia menangis bukan karena kesepian di rumah megahnya, bukan karena diabaikan oleh suami yang sibuk, melainkan karena pertemuan singkat dengan seorang bocah asing di jalanan. Tangis itu terasa jujur, mentah, tanpa bisa ditutupi. Nadia tahu, kalau ada orang lain yang melihatnya sekarang, mereka pasti heran mengapa istri CEO yang selalu tampil anggun bisa menangis di dalam mobil hanya karena seorang anak jalanan. Namun Nadia tidak peduli. Ia membiarkan air mata itu mengalir, meski sambil berusaha tetap tenang agar tidak menimbulkan pertanyaan dari Pak Surya. Ia menoleh ke arah jendela, pura-pura sibuk melihat lalu lintas, padahal pandangannya kabur oleh linangan air mata. Setiap bulir air mata yang jatuh membawa perasaan bersalah yang aneh. Nadia merasa berdosa karena ia bisa duduk nyaman di balik kursi kulit mobil mewah sementara ada seorang anak yang bahkan tidak tahu akan makan apa malam ini. Ia merasa gagal sebagai manusia karena selama ini terlalu sibuk menjaga citra, menghadiri pesta, dan menikmati kenyamanan, tapi melupakan kenyataan pahit di luar sana. Namun yang paling membuat tangisnya pecah adalah perasaan lain yang lebih sulit dijelaskan. Perasaan bahwa anak itu tidak benar-benar asing baginya. Ada sesuatu di wajahnya, entah dari bentuk mata, garis rahang, atau tatapan redupnya, yang terasa begitu familiar, seolah ia pernah melihatnya di masa lalu. Nadia menggigit bibirnya, menahan isak agar tidak terdengar. Ia takut Pak Surya menoleh dan bertanya lebih jauh. Namun meski ia berusaha sekuat tenaga, tubuhnya bergetar halus, dan dadanya berulang kali naik turun. Tangis itu tidak bisa ditahan. Ia merasakan cairan hangat menetes di pipinya, melewati dagu, bahkan membasahi sedikit bagian bajunya. Ia mengangkat tangan, menutup mulut, mencoba membungkam suara lirih yang nyaris keluar. Malam itu, tangisan di dalam mobil menjadi saksi betapa rapuhnya hati seorang wanita yang selama ini dikenal kuat dan anggun. Dalam tangisan itu, Nadia kembali mengingat kehidupannya dulu sebelum menikah dengan Arman. Ia pernah dekat dengan anak-anak ketika menjadi guru les, dan ia tahu benar bagaimana mata anak yang penuh harapan. Namun tatapan anak yang tadi ia lihat berbeda. Bukan hanya kelelahan hidup, tetapi juga luka yang dalam, seakan pernah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Tangisan Nadia makin pecah karena di balik luka anak itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri, perempuan yang sering merasa sendirian meski dikelilingi kemewahan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Nadia nyaris tidak mendengar suara klakson, musik lembut dari radio mobil, atau hiruk-pikuk jalanan. Semua suaranya seperti tenggelam dalam isakan hatinya. Ia bahkan tidak sadar ketika mobil memasuki gerbang rumah besar mereka. Baru ketika mobil berhenti di halaman depan dan pintu dibukakan oleh seorang satpam, Nadia tersadar. Ia buru-buru menyeka wajahnya, memastikan tidak ada sisa air mata yang terlalu kentara. Dengan langkah cepat ia masuk ke rumah, menolak ajakan makan malam, dan langsung menuju kamarnya. Di kamar yang luas dan mewah itu,
Nadia kembali duduk di tepi ranjang, memegang wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya kembali pecah. Kali ini tanpa perlu disembunyikan. Ia menangis lama, membiarkan semua perasaan aneh itu keluar bersama air mata. Di sela tangis, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku menangis seperti ini? Siapa sebenarnya anak itu? Kenapa wajahnya begitu mengganggu hatiku? Tidak ada jawaban. Hanya isakan yang terus menggema di ruangan yang hening. Malam itu Nadia berbaring tanpa sempat mengganti pakaian. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis, tubuhnya lelah. Tetapi pikirannya tidak berhenti memutar wajah anak kecil di pinggir jalan. Ada sesuatu yang menuntunnya, sesuatu yang berkata bahwa ia harus kembali ke tempat itu. Ia harus menemukan anak itu lagi, harus memastikan kebenaran dari perasaan yang kini menguasai dirinya. Dengan mata berat yang akhirnya terpejam, Nadia berjanji pada dirinya, esok ia tidak akan diam. Esok, ia akan kembali mencari anak itu. Pagi itu udara masih lembab setelah hujan dini hari membasahi jalanan ibu kota. Sinar matahari berusaha menembus awan kelabu, memantul di jendela-jendela gedung tinggi yang berjajar rapi di pusat kota. Nadia berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak lelah karena semalaman nyaris tak bisa tidur. Matanya sedikit bengkak. Namun ia berusaha menutupi dengan riasan tipis. Tidak ada yang tahu betapa gelisah hatinya sejak pertemuan singkat di lampu merah kemarin. Suaminya, Arman, sudah berangkat lebih dulu ke kantor, sibuk seperti biasa, dan tidak menyadari betapa resah istrinya. Justru di saat seperti inilah Nadia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tahu hari itu seharusnya ia menghadiri acara jamuan siang bersama kelompok sosialitanya, tetapi hatinya menolak. Ada suara di dalam dirinya yang berulang kali memanggil, kembali ke persimpangan itu, temui anak itu lagi, jangan biarkan kesempatan menghilang. Dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Nadia memutuskan untuk meninggalkan semua jadwal resminya. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus putih polos, celana panjang hitam, dan syal tipis yang menutupi sebagian lehernya. Penampilannya sengaja dipilih agar tidak terlalu mencolok, berbeda jauh dari gaya glamor biasanya. Ia ingin menyatu dengan keramaian jalan, bukan tampil mencolok di antara mereka. Nadia memanggil Pak Surya, sopirnya, dan meminta untuk diantar ke arah pusat kota. Pak Surya sempat heran karena biasanya Nadia selalu menyebutkan lokasi acara resmi atau butik tertentu, tapi kali ini ia hanya berkata dengan tegas, "Bawa saya ke persimpangan besar dekat pusat perbelanjaan, yang kemarin kita lewati." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut, sehingga Pak Surya hanya mengangguk patuh. Perjalanan terasa panjang meski sebenarnya tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, Nadia duduk tenang dengan hati yang terus berdegup kencang. Pandangannya menembus jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, pedagang membuka lapak, dan anak-anak sekolah berjalan tergesa. Namun matanya tidak benar-benar menangkap semua itu. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Apakah anak itu akan ada di sana? Apakah ia bisa bertemu kembali? Bagian dalam dirinya dipenuhi rasa cemas bercampur harap. Jika anak itu tidak ada, mungkin ia akan merasa kehilangan yang tak terjelaskan. Ketika mobil akhirnya mendekati persimpangan yang ia maksud, Nadia mencondongkan tubuh, memperhatikan dengan saksama. Mobil berhenti karena lampu merah, sama seperti kemarin. Di tengah keramaian pedagang asongan dan pengamen yang menghampiri kaca-kaca mobil, matanya berputar mencari. Sesaat hatinya ciut karena tidak menemukan sosok kecil itu. Namun kemudian, di sisi trotoar yang agak teduh oleh bayangan tiang lampu, ia melihat anak itu lagi. Ia masih duduk dengan posisi yang hampir sama, meringkuk sambil memeluk lutut. Kali ini wajahnya sedikit lebih jelas. Dan sekali lagi perasaan asing namun kuat itu menghantam dada Nadia. Tanpa berpikir panjang, Nadia menoleh ke sopirnya. "Pak Surya, tolong berhenti sebentar di pinggir. Saya ingin turun." Pak Surya terkejut, hampir tidak percaya dengan permintaan itu. "Ibu, di sini? Jalanan ramai dan banyak orang. Tolong hentikan saja, saya perlu turun," potong Nadia dengan suara mantap. Sopir itu tidak berani membantah.
Ia segera memarkirkan mobil di sisi jalan yang memungkinkan, meski hatinya cemas melihat kerumunan sekitar. Begitu pintu mobil terbuka, angin jalanan yang bercampur debu dan asap kendaraan langsung menyergap Nadia. Ia melangkah keluar dengan langkah hati-hati. Sepatu hitamnya menyentuh trotoar yang penuh noda bekas hujan. Orang-orang di sekitarnya sempat melirik heran. Tak menyangka seorang wanita berpenampilan rapi turun begitu saja di tengah keramaian lampu merah. Namun Nadia tidak peduli. Matanya langsung tertuju pada anak itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas ia melihat betapa kurus tubuh bocah itu, betapa kusam pakaiannya, dan betapa pucat wajahnya. Anak itu mendongak, seolah merasakan ada seseorang yang mendekat. Tatapan mata mereka bertemu untuk kedua kalinya. Kali ini lebih dekat. Lebih tajam, lebih menusuk. Ada keterkejutan di wajah bocah itu melihat seorang wanita asing mendekatinya. Tapi ia tidak lari. Ia hanya menatap dengan bingung, seolah ingin bertanya mengapa wanita itu menaruh perhatian padanya. Nadia berjongkok perlahan di hadapan anak itu, merasakan lututnya sedikit sakit karena trotoar kasar. Namun ia tidak peduli. "Hai, apa kabar, nak?" Suaranya bergetar, mencoba terdengar lembut. Anak itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih. "Aku, baik, Bu." Namun jelas dari wajahnya bahwa kata-kata itu jauh dari kenyataan. Matanya menyiratkan kelelahan dan lapar. Nadia menahan air mata yang hampir jatuh lagi, berusaha tetap tenang agar tidak menakutkan anak itu. "Siapa namamu?" tanya Nadia perlahan. Bocah itu menjawab singkat. "Farel." Nama itu langsung menancap dalam benak Nadia, menimbulkan gema yang membuat dadanya semakin sesak. Beberapa pengendara yang menunggu lampu hijau mulai memperhatikan pemandangan itu, sebagian berbisik-bisik heran. Namun Nadia tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia hanya memikirkan Farel yang duduk di depannya, bocah kurus yang seolah membawa beban dunia di pundaknya. "Farel, kamu sudah makan hari ini?" Pertanyaan sederhana itu membuat anak itu menggeleng pelan. Nadia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan sebotol air mineral dan roti yang kebetulan ia bawa, lalu menyerahkannya. Farel menerimanya dengan ragu, lalu perlahan mulai makan. Setiap suapan tampak berat, seolah ia sudah lama menahan lapar. Nadia mengamati dengan perasaan campur aduk. Ada kelembutan yang tumbuh dalam dirinya, bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Namun juga ada sesuatu yang lebih kompleks. Perasaan seolah ia menemukan bagian yang hilang dari dirinya. Ia tak mengerti kenapa bisa merasakan hal itu pada seorang bocah yang baru ia temui 2 kali. Tapi jelas, hatinya tidak bisa lagi membiarkan Farel tetap duduk sendirian di jalanan ini. Ada dorongan kuat yang berkata ia harus tahu lebih banyak. Harus mencari tahu kisah di balik anak ini. Saat Farel selesai makan, Nadia bertanya lagi. "Farel tinggal di mana?" Bocah itu mengangkat bahu, menunduk, lalu menjawab pelan. "Di mana saja, kadang di perantoko, kadang di halte, kadang nggak punya tempat." Jawaban itu membuat dada Nadia terasa ditusuk. Ia menatap mata Farel dalam-dalam, merasakan perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar di sekitar mereka. Suara kendaraan, teriakan pedagang, bahkan klakson keras seakan memudar. Yang ada hanya tatapan mata seorang wanita dan anak kecil yang seolah dipertemukan oleh takdir. Dan di sanalah, di trotoar sederhana di bawah bayangan tiang lampu merah, Nadia menyadari satu hal. Keputusan yang ia ambil hari ini bukan sekadar dorongan emosional. Pertemuannya kembali dengan Farel adalah titik balik. Awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Ia belum tahu apa, tapi hatinya yakin. Anak ini akan membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, hati Nadia semakin gelisah dan pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan bocah bernama Farel. Malam itu, ketika Arman sudah pulang dan larut dalam pekerjaannya di ruang kerja rumah, Nadia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat, tetapi hatinya tetap terasa dingin. Ia menatap kosong ke arah jendela besar yang memperlihatkan suasana malam kota. Penuh gemerlap lampu namun terasa hampa. Bayangan wajah Farel, tubuh kurusnya,
dan tatapan matanya yang penuh misteri terus menghantui benaknya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Siapa sebenarnya anak itu? Mengapa pertemuan singkat itu menimbulkan getaran emosional yang begitu dalam-dalam dirinya? Dan mengapa nama Farel terasa begitu familiar? Seolah ia pernah mendengarnya di masa lalu? Nadia mencoba menelusuri ingatannya. Bertahun-tahun lalu, sebelum menikah dengan Arman, hidupnya memang tidak seindah sekarang. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Ibunya seorang guru honorer. Ayahnya bekerja serabutan. Masa kecilnya penuh keterbatasan, namun hangat karena kasih sayang orang tua. Namun, ada satu fase kelam dalam hidupnya yang jarang ia sentuh kembali. Masa remaja ketika ibunya meninggal tiba-tiba karena sakit keras, sementara ayahnya jatuh dalam kebiasaan buruk dan akhirnya meninggalkan rumah. Dalam masa itu, Nadia hidup penuh perjuangan, bahkan sempat tinggal di rumah salah satu kerabat jauh yang tidak benar-benar menyayanginya. Saat itulah, ada seorang anak tetangga jauh lebih kecil darinya, kira-kira 6 atau 7 tahun, yang kerap bermain di sekitar rumah kerabatnya. Anak itu sering dipanggil dengan nama yang mirip, Farel, hanya berbeda satu huruf. Nadia mengingat samar-samar bagaimana anak itu memiliki mata sayu namun penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak dekat, namun setiap kali bertemu, anak itu selalu menyapanya dengan ramah meski hidupnya terlihat sulit. Ketika akhirnya Nadia pergi ke kota untuk bekerja dan memulai hidup baru, ia tidak pernah mendengar kabar lagi tentang anak itu. Ingatan samar ini membuat tubuh Nadia merinding. Apakah mungkin bocah yang ia temui kemarin adalah anak yang sama? Atau hanya kebetulan nama mereka mirip? Pertanyaan itu mengganggu tidurnya malam itu. Ia bolak-balik di tempat tidur, sementara Arman sudah terlelap tanpa menyadari kegelisahan istrinya. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta sopirnya mengantarnya kembali ke persimpangan itu, tetapi kali ini lebih pagi. Sayangnya, Farel tidak ada di sana. Nadia menunggu cukup lama, bahkan membeli air mineral dari pedagang setempat untuk sekadar punya alasan tetap berada di sekitar situ. Salah satu pedagang asongan yang melihatnya berulang kali menoleh akhirnya mendekat dan bertanya ramah. "Nyari seseorang ya, Bu?" Nadia agak terkejut, tapi ia menjawab jujur. "Iya, anak kecil, namanya Farel. Biasanya suka di sini." Pedagang itu mengangguk paham. "Oh, si Farel. Anak itu sering nongkrong di sini kalau sore. Pagi-pagi biasanya dia entah kemana. Kadang ngamen, kadang bantu tukang parkir, kadang ngumpulin barang bekas. Kasihan anak itu, enggak punya orang tua jelas. Katanya ibunya sudah lama meninggal. Bapaknya juga enggak tahu kemana." Mendengar itu, jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang meski rasa iba dan keterkejutan bercampur jadi satu. "Ibunya meninggal?" ulang Nadia pelan. Pedagang itu mengangguk. "Iya, Bu. Udah lama. Saya juga nggak tahu detailnya, tapi sering dengar dari anak-anak jalanan lain. Farel kadang cerita kalau ibunya sakit parah dulu. Habis itu, dia hidup sendiri. Kadang ditampung, kadang enggak. Anak itu keras kepala, tapi baik hati." Informasi itu membuat Nadia makin resah. Ada benang merah yang seolah semakin jelas namun tetap kabur. Ia kemudian memutuskan untuk tidak menyerah. Malam itu, ia kembali ke persimpangan. Kali ini ia membawa jaket kecil dan beberapa makanan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ia melihat Farel berjalan tertatih dari kejauhan. Bocah itu tampak lelah, pakaiannya makin kotor, namun wajahnya tetap memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. Nadia segera menghampiri, dan Farel terkejut melihatnya lagi. "Ibu, kenapa kesini?" tanya Farel dengan nada bingung. Nadia tersenyum lembut, menahan haru. "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ini, pakai jaket ini, nanti kedinginan." Farel menatap jaket itu ragu, namun akhirnya menerimanya dan memakainya dengan senyum kecil. Senyum itu, sekilas, membuat Nadia semakin yakin bahwa ia pernah mengenal sorot mata itu di masa lalu. Mereka duduk berdua di trotoar, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Nadia mulai bertanya perlahan tentang kehidupan Farel.
Bocah itu menjawab dengan jujur meski singkat. Ia tidak sekolah, hanya kadang belajar huruf dari teman-teman atau orang yang peduli. Ia tidur di mana saja yang aman. Ia mencari makan dari belas kasihan orang atau kerja serabutan kecil. Namun ada satu hal yang membuat Nadia semakin penasaran. Ketika ia menanyakan soal orang tua, wajah Farel langsung berubah muram. Ibuku sudah lama nggak ada. Aku nggak ingat jelas. Cuma tahu dia sering sakit. Aku masih kecil waktu itu. Bapakku. Aku nggak tahu. Katanya dia pergi. Enggak pernah balik. Mendengar itu, Nadia merasakan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan tangan, menahan isak, sementara Farel menatap bingung. Ibu kenapa? Jangan nangis. Suaranya lirih, polos, namun menyentuh hati. Dalam tangisan itu, Nadia semakin yakin ada hubungan tak terduga antara Farel dan masa lalunya. Potongan ingatan yang selama ini terkubur perlahan muncul. Ingatan tentang seorang wanita di lingkungan lamanya yang sakit keras. Kabar samar tentang anak yang akhirnya hidup terlunta-lunta. Dan perasaan bersalah karena ia pernah menutup mata dari kenyataan tersebut. Rasa bersalah itu kini kembali menghantam dengan keras. Seolah menuntutnya untuk menebus sesuatu. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang semakin berat, tetapi juga dengan tekad yang makin kuat. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus mencari tahu kebenaran, meski itu berarti menggali kembali masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Dan di balik semua itu, ia merasakan firasat bahwa rahasia besar akan segera terkuak, sebuah rahasia yang bukan hanya mengubah hidup Farel, tetapi juga dirinya, bahkan mungkin keluarganya saat ini. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering kembali ke persimpangan itu, mencari kesempatan untuk berbicara dengan Farel lebih lama dan menyelami sedikit demi sedikit kisah hidupnya yang tersebar dalam potongan cerita pendek. Awalnya, Farel masih canggung, bahkan sempat bertanya dengan polos. Kenapa ibu terus datang? Orang-orang biasanya hanya kasih uang lalu pergi. Nadia tersenyum lembut, menjawab dengan suara yang berusaha stabil. Karena aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Farel. Aku ingin dengar ceritamu. Dari situ, bocah itu perlahan mulai membuka diri, menceritakan bagaimana ia terbiasa tidur di emperan toko, pernah diusir oleh satpam, pernah ditipu orang yang berpura-pura mau menolongnya, hingga kebiasaan kecilnya menyimpan uang receh di kaleng bekas yang selalu ia sembunyikan di balik tiang lampu. Di setiap ceritanya, Nadia merasakan luka yang tajam, seperti lembaran masa lalu yang disayat ulang di hadapannya. Namun ada satu percakapan yang membuatnya benar-benar terhentak. Ketika Nadia bertanya siapa nama ibunya, Farel terdiam lama, menunduk, lalu menjawab dengan pelan. Aku nggak terlalu ingat jelas, tapi orang-orang dulu sering panggil dia Bularas. Nama itu membuat Nadia terperanjat. Jantungnya berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya terasa bergetar. Bularas adalah nama yang sangat familiar. Seseorang yang pernah tinggal di lingkungannya ketika ia masih muda. Ingatan yang selama ini terkunci kembali terbuka. Laras adalah seorang wanita sederhana yang tinggal tidak jauh dari rumah kerabatnya. Seorang janda muda yang sakit-sakitan, sering dibicarakan orang karena hidupnya penuh penderitaan, dan memiliki seorang anak laki-laki kecil yang selalu menempel padanya. Nadia mengingat samar bagaimana ia pernah melihat anak itu bermain dengan baju lusuh, dan meski mereka tidak dekat, Nadia selalu merasa iba namun saat itu ia sendiri tak berdaya membantu. Kini potongan masa lalu itu menyatu dengan kenyataan di hadapannya. Farel adalah anak dari Laras, bocah yang dulu pernah ia lihat, bocah yang kini bertahan sendirian di jalanan. Perasaan bersalah menyergap Nadia, bukan karena ia yang langsung bertanggung jawab, tapi karena ia merasa selama ini memilih melupakan masa lalunya demi kenyamanan hidup yang baru. Pertemuan kembali dengan Farel terasa seperti teguran keras dari takdir. Seolah ia diberi kesempatan kedua untuk melakukan sesuatu yang benar. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, Nadia tidak bisa menahan diri untuk merenung lebih dalam. Ia berdiri lama di depan foto keluarga besar yang tergantung di dinding ruang tamu, memperhatikan wajah ibunya yang sudah tiada dalam bingkai foto lama. Air mata mengalir ketika ia berbisik. Bu, apa ini jalannya? Apa aku harus menebus masa lalu dengan menolong anak itu? Namun kegelisahan Nadia tidak berhenti di situ, sebab muncul pertanyaan yang lebih menyesakan.
Mengapa perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Farel begitu kuat, seolah ada ikatan darah yang tak terjelaskan? Untuk mencari jawaban, keesokan harinya ia berinisiatif menemui seorang kerabat tua yang dulu mengenal keluarganya dengan baik, seorang wanita sepuh bernama Buati yang tinggal di kampung lama. Dengan dalih ingin silaturahmi, Nadia datang tanpa membawa Arman, hanya ditemani sopir. Saat berbincang di ruang tamu kecil penuh aroma kayu manis dan anyaman rotan, Nadia memberanikan diri bertanya tentang Laras. Wajah Buati seketika berubah muram, lalu ia mulai bercerita bahwa Laras memang pernah dekat dengan keluarganya, dan ada gosip lama bahwa ayah Farel sebenarnya bukan pria yang dikenal sebagai suami sah Laras. Buati berkata dengan suara rendah, "Banyak yang nggak tahu, tapi Laras pernah punya hubungan dengan seorang pria dari kota sebelum akhirnya menikah kilat dengan lelaki lain. Setelah Laras sakit, suaminya itu kabur, meninggalkan dia dan anaknya. Orang-orang jarang bahas karena takut jadi aib. Tapi aku tahu ada yang disembunyikan." Cerita itu membuat dada Nadia semakin sesak, seolah ada rahasia besar yang semakin jelas namun sekaligus menakutkan untuk diakui. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan, terutama tentang siapa sebenarnya ayah Farel. Semua tanda seolah mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang hidupnya sekarang. Dan saat ia kembali duduk di mobil, menatap keluar jendela dengan pikiran kalut, Nadia tahu satu hal, benang merah yang membawanya kembali pada Farel bukan sekadar kebetulan, melainkan jalan panjang menuju rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sejak mendengar cerita Buati, Nadia semakin diliputi rasa penasaran bercampur takut, seakan dirinya sedang berjalan di atas jembatan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Namun ia tidak bisa berhenti melangkah. Wajah Farel selalu muncul dalam pikirannya, bahkan ketika ia mencoba sibuk dengan kegiatan sosial bersama teman-temannya. Semuanya terasa hampa karena bayangan bocah itu terus menempel, seolah menuntut jawaban. Dan Nadia sadar satu-satunya jalan adalah menggali lebih jauh tentang siapa ayah Farel sebenarnya. Dalam keheningan malam, ia mulai membuka kembali catatan lama, mencari jejak masa lalu yang sudah ia kubur, termasuk tumpukan foto lama di dalam kotak kayu yang disimpan di lemari kamarnya. Dan ketika ia menatap foto-foto itu, ia menemukan satu potret yang membuat tangannya gemetar. Sebuah foto dirinya belasan tahun lalu bersama beberapa teman dan seorang pria yang kala itu dekat dengannya. Pria yang tidak pernah ia sebutkan pada siapapun setelah menikah dengan Arman. Wajah pria itu samar, namun ingatan Nadia langsung kembali pada hubungan singkat yang dulu sempat mengisi kehidupannya sebelum ia memutuskan pergi dan memulai hidup baru. Hubungan yang penuh janji namun berakhir dengan kekecewaan mendalam. Jantungnya berdegup kencang karena ia tahu, pria itu juga pernah dikenal dekat dengan Laras, wanita yang kini terbukti sebagai ibu Farel, dan kemungkinan besar dialah yang sebenarnya menjadi ayah bocah itu. Meski kebenaran ini masih kabur, Nadia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia berusaha menolak, semakin kuat keyakinannya bahwa garis takdir telah mempertemukannya kembali dengan masa lalu melalui sosok anak jalanan itu. Keesokan harinya, Nadia kembali menemui Farel, kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak hanya ingin memberi makanan atau pakaian, melainkan ingin mendengar detail yang mungkin bisa membuktikan dugaannya. Ketika mereka duduk di trotoar yang sama, ia memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, "Farel, kamu pernah dengar ibumu cerita tentang ayahmu?" Bocah itu terdiam cukup lama, matanya menatap kosong ke arah jalanan sebelum menjawab lirih. "Ibuku jarang cerita, cuma pernah bilang ayahku orang baik tapi nggak bisa bersamaku. Katanya ayahku pergi karena keadaan, bukan karena nggak sayang." Kalimat polos itu menghantam Nadia seperti gelombang besar, karena semakin menegaskan kemungkinan bahwa rahasia besar memang bersembunyi di balik kehidupan anak ini. Nadia berusaha menahan emosinya. Ia tidak ingin Farel melihat betapa hatinya terguncang, jadi ia hanya mengangguk pelan sambil mengusap kepala bocah itu, merasa semakin erat ikatan yang terbentuk di antara mereka, bukan hanya karena rasa kasihan, tapi karena ada perasaan lebih dalam yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Malamnya, di rumah, Nadia gelisah luar biasa. Ia ingin menceritakan semua pada Arman, tapi ia tahu suaminya pria yang keras, logis, dan sering menolak hal-hal emosional yang menurutnya tidak masuk akal. Terlebih lagi jika sampai mengungkap masa lalu kelam yang mungkin akan membuat posisi mereka sebagai keluarga besar pengusaha tercoreng. Nadia berdiri lama di balkon, menatap gemerlap lampu kota, bertanya pada dirinya sendiri,
Haruskah ia terus menggali kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya? Atau cukup berhenti dan menganggap Farel hanyalah kebetulan dalam hidupnya? Namun suara hatinya menjawab jelas. Ia tidak bisa berhenti, karena setiap kali menatap Farel, ia merasa sedang menatap bagian dari dirinya sendiri, bagian yang hilang dan menuntut untuk dikenali. Perasaan itu semakin menyesakan, tetapi juga menjadi bahan bakar bagi langkah berikutnya. Karena Nadia tahu rahasia ini tidak bisa ia biarkan menggantung terlalu lama. Hari-hari Nadia semakin dipenuhi dengan teka-teki yang tak memberinya ruang untuk bernapas lega, dan di tengah kegelisahannya ia mulai menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil mendekatkan dirinya pada kebenaran yang berpotensi mengguncang seluruh hidupnya. Pada suatu sore yang mendung, Nadia memberanikan diri kembali ke kampung lamanya tanpa memberitahu siapapun, bahkan Arman, karena ia tahu suaminya tidak akan setuju. Dan di sana ia mencoba menelusuri jejak Laras lebih jauh, bertanya pada orang-orang tua yang masih tinggal di sekitar lingkungan itu. Sebagian besar hanya mengingat samar, namun ada satu tetua lelaki yang dulu sering membantu warga. Ia berkata dengan suara pelan, "Laras itu perempuan baik, tapi hidupnya berat. Dulu sempat ada laki-laki yang datang mengunjungi dia diam-diam, tapi orang-orang tidak banyak tahu, hanya dengar namanya Dimas." Nama itu membuat Nadia kaku, sebab Dimas adalah orang yang pernah hadir dalam hidupnya sendiri, pria yang dulu begitu dekat dengannya sebelum ia memilih jalan lain. Dalam sekejap, seluruh potongan yang berserakan di kepalanya mulai menyatu, dan Nadia sadar ada kemungkinan besar bahwa Dimaslah ayah dari Farel. Sesuatu yang sulit ia cerna namun juga tak bisa ia tolak. Kepalanya berputar, jantungnya berdetak tak karuan, dan ia merasakan dingin menjalari kulit meski udara sore itu sebenarnya hangat, karena semakin jelas baginya bahwa pertemuannya dengan Farel bukanlah kebetulan, melainkan jalinan takdir yang menuntutnya. Untuk membuka rahasia lama yang sudah lama terkubur, sepulang dari kampung, Nadia duduk di dalam mobil dengan pandangan kosong, tak mampu menahan air mata yang jatuh satu persatu, sementara sopirnya diam saja, pura-pura tidak melihat, karena ia tahu majikannya sedang menghadapi sesuatu yang berat. Malamnya, Nadia kembali menemui Farel di persimpangan, kali ini dengan tatapan berbeda. Tatapan seorang wanita yang sudah mengetahui sebagian jawaban namun tetap haus akan kepastian, dan ketika ia duduk di samping bocah itu, ia mencoba menanyakan satu hal yang bisa memastikan dugaan dalam hatinya. "Farel, ibumu pernah sebut nama ayahmu?" Bocah itu terdiam, lalu mengangguk pelan, menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Pernah. Waktu aku kecil banget, dia bilang ayahku namanya Dimas, tapi aku nggak pernah lihat wajahnya." Jawaban itu membuat tubuh Nadia bergetar hebat, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya ia memeluk Farel erat tanpa peduli tatapan orang-orang di sekitar. Karena ia merasa bagian dari dirinya sendiri sedang kembali, meski masih diselimuti kabut rahasia. Di balik pelukan itu, Nadia tahu langkah berikutnya semakin berat. Sebab jika benar Farel adalah anak dari pria masa lalunya, berarti hidupnya saat ini, rumah tangganya dengan Arman, dan reputasi keluarganya akan dipertaruhkan. Namun pada saat yang sama, hatinya tidak rela meninggalkan bocah itu begitu saja di jalanan tanpa masa depan. Malam itu ia pulang dengan tubuh lelah namun hati yang penuh gejolak, berdiri lama di depan cermin kamarnya, menatap wajahnya sendiri yang basah oleh air mata, lalu berbisik pelan. "Farel, aku janji akan cari kebenaran sampai akhir, meski harus kubayar dengan apapun." Nadia tidak bisa tidur sepanjang malam, pikirannya terus berputar pada nama Dimas yang diucapkan Farel, sebuah nama yang begitu akrab sekaligus menakutkan baginya, karena pria itu adalah bagian dari masa lalunya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dulu, Dimas adalah cinta pertamanya, lelaki sederhana yang penuh perhatian, seseorang yang membuatnya percaya bahwa kebahagiaan tak melulu soal harta dan status. Namun ketika ia dipaksa menikah dengan Arman demi kepentingan keluarga, hubungannya dengan Dimas terputus begitu saja tanpa ada penjelasan, dan Nadia memilih diam, mengubur semua perasaan itu meski hatinya hancur. Kini, bertahun-tahun kemudian, nama itu kembali hadir lewat mulut seorang bocah jalanan yang meringkuk di pinggir jalan, bocah yang ternyata memiliki hubungan darah dengan Dimas, dan kemungkinan besar juga dengan dirinya. Sesuatu yang membuat Nadia semakin merasa bahwa hidup sedang mempermainkannya. Pagi itu, dengan wajah pucat dan mata sembab, Nadia memutuskan mencari kebenaran lebih jauh. Ia menelusuri berkas-berkas lama, membuka kotak-kotak di gudang rumah besar yang jarang tersentuh,
hingga menemukan beberapa foto lama bersama Dimas yang masih ia simpan diam-diam. Foto-foto yang membuat dadanya sesak karena bayangan masa lalu menyeruak begitu nyata. Di salah satu foto itu, ia melihat latar sebuah rumah tua yang ternyata sama dengan tempat Laras pernah tinggal. Dan itu membuat Nadia yakin bahwa Laras serta Dimas pernah saling terkait. Perasaan bersalah mulai merayapi dirinya, karena jika benar Farel adalah anak Dimas, maka segala keputusan yang ia buat di masa lalu telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk kehidupan Laras yang harus menanggung beban seorang diri. Hari-hari Nadia semakin dipenuhi rasa cemas. Ia sulit berkomunikasi dengan Arman yang sibuk dengan urusan bisnis, dan ia tidak berani menceritakan apapun padanya karena takut menimbulkan badai besar di rumah tangga mereka, sehingga satu-satunya tempat ia bisa meluapkan perasaannya hanyalah ketika bersama Farel di persimpangan jalan itu. Setiap kali ia duduk di samping bocah itu, Nadia merasakan getaran berbeda, seperti sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan, dan meski ia berusaha menjaga jarak, hatinya justru semakin larut. Semakin terikat dalam janji tak terucap bahwa ia harus melindungi bocah itu apapun yang terjadi. Pada suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota dan jalanan dipenuhi air, Nadia kembali mendatangi persimpangan tempat Farel biasa berada. Namun kali ini bocah itu tidak terlihat, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mencarinya ke sudut-sudut jalan, bertanya pada pedagang kecil dan pengamen lain, hingga akhirnya seseorang memberitahunya bahwa Farel sakit dan dibawa ke sebuah bangunan reot tempat anak-anak jalanan biasa berkumpul. Dengan tanpa pikir panjang, Nadia segera menuju ke sana, melewati lorong sempit dan becek, hingga menemukan Farel terbaring lemah dengan wajah pucat, tubuhnya menggigil, dan matanya setengah tertutup. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia langsung memeluk bocah itu erat, lalu memutuskan membawanya ke rumah sakit tanpa peduli tatapan orang-orang yang keheranan melihat seorang wanita kaya memeluk bocah jalanan dengan penuh kasih sayang. Di rumah sakit, dokter mengatakan Farel kekurangan gizi dan terkena demam tinggi akibat terlalu lama kehujanan. Kondisi yang bisa membahayakan jika tidak segera ditangani. Dan Nadia merasa dadanya diremas mendengar penjelasan itu. Ia tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat menolong. Malam itu, ia duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Farel yang kecil dan dingin, matanya terus menatap bocah itu sambil berbisik. "Maafkan aku, seharusnya aku menemukanmu lebih cepat." Air matanya menetes tanpa bisa dibendung, bercampur dengan perasaan hangat ketika Farel menggenggam balik tangannya meski dalam kondisi lemah, seolah berkata bahwa ia tidak sendiri lagi. Saat itulah, Nadia merasa keyakinannya semakin kuat, bahwa bocah ini harus menjadi bagian dari hidupnya. Bukan hanya karena ikatan masa lalu dengan Dimas, tetapi juga karena hatinya sendiri sudah memilih, dan ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah menghadapi kebenaran yang lebih pahit, yakni mencari tahu secara langsung apakah Farel benar-benar anak dari pria yang dulu pernah ia cintai. Meski ketakutan menyelimuti dirinya, Nadia sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik kenyamanan, karena semakin ia menunda, semakin besar risiko yang harus ditanggung, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh bocah yang kini terbaring lemah di hadapannya. Malam panjang itu ia lalui dalam doa dan tangisan, dengan tekad bulat bahwa besok ia akan mencari jawaban terakhir, meski harus menggali luka lama yang selama ini ia hindari. Pagi itu, Nadia datang ke rumah sakit dengan hati berdebar karena ia tahu hari ini adalah hari penentuan, hari di mana ia harus berani menghadapi masa lalu yang selalu ia hindari. Dan ketika dokter mengabarkan bahwa kondisi Farel sudah stabil meski masih lemah, Nadia merasa lega sekaligus semakin terdorong untuk melangkah maju. Ia meminta izin melakukan tes DNA dengan dalih untuk memastikan kesehatan bocah itu, dan meski prosedurnya cukup rumit, akhirnya ia berhasil mendapatkan sampel yang dibutuhkan tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun, bahkan dari Arman yang belum mengetahui apapun tentang kehadiran bocah tersebut. Hari-hari menunggu hasil tes terasa begitu panjang. Setiap detik seperti menjerat lehernya dengan rasa cemas. Namun ketika akhirnya sebuah amplop putih diserahkan padanya oleh pihak laboratorium, Nadia merasakan tubuhnya lemas karena ia tahu jawaban dari semua pertanyaan ada di dalam amplop itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya di dalam mobil yang terparkir jauh dari keramaian, membaca lembar demi lembar hasil tes, dan matanya langsung basah ketika melihat kesimpulan akhir. Benar, Farel adalah anak kandung Dimas, lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati di masa lalu. Kenyataan itu menghantam dirinya seperti badai, membawa campuran rasa bersalah, rindu, sekaligus lega, karena akhirnya ia menemukan kepastian.
Dan ia tidak lagi ragu mengapa hatinya begitu tertarik pada bocah itu sejak awal. Namun di balik kebenaran itu, ada kenyataan lain. Yang lebih pahit, karena ia sadar cepat atau lambat Arman akan mengetahuinya. Dan hal itu bisa menjadi awal kehancuran rumah tangganya, reputasi keluarganya, bahkan posisinya sebagai istri seorang CEO ternama. Malam itu, dengan hati yang berat, Nadia duduk di sisi ranjang Farel yang sudah bisa tersenyum tipis meski tubuhnya masih lemah. Ia mengelus rambut bocah itu dan berkata dengan suara pelan namun penuh tekad. Mulai sekarang kamu tidak akan sendirian lagi. Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Dan Farel menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah mengerti bahwa sesuatu besar sedang berlangsung di antara mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Arman akhirnya mengetahui bahwa istrinya sering mengunjungi rumah sakit untuk merawat seorang bocah jalanan, ia marah besar, mempertanyakan alasan di balik semua itu. Namun Nadia dengan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya menceritakan segalanya. Siapa Dimas sebenarnya, bagaimana masa lalu mereka, dan kenyataan bahwa bocah itu adalah darah daging dari lelaki yang dulu mengisi hatinya. Arman terdiam lama, wajahnya memucat, amarah dan kekecewaan bercampur dalam tatapan matanya. Namun di balik itu ada rasa iba ketika ia melihat betapa tulusnya Nadia dalam merawat bocah tersebut. Perdebatan sengit memang tidak terhindarkan. Suara mereka sempat meninggi, namun pada akhirnya Arman memilih diam, keluar dari ruangan, dan meninggalkan Nadia sendirian dalam tangis yang tak terbendung. Meski begitu, bagi Nadia, keputusan sudah bulat. Ia tidak akan lagi membiarkan Farel hidup di jalanan, dan meski harus menanggung risiko apapun, ia siap membawa bocah itu masuk dalam kehidupannya. Waktu terus berjalan, Farel berangsur pulih, dan ikatan antara dirinya dengan Nadia semakin erat. Seperti seorang anak dengan ibunya. Sesuatu yang bahkan orang-orang di sekitar rumah sakit bisa rasakan. Berita tentang kedekatan seorang istri CEO dengan bocah jalanan akhirnya menyebar ke media, memicu rasa penasaran publik, dan membuat nama mereka menjadi perbincangan hangat. Namun bagi Nadia semua itu bukan lagi hal yang penting, karena yang terpenting baginya adalah memastikan Farel memiliki masa depan. Pada suatu sore, setelah semua badai itu berlalu, Nadia duduk di taman rumah sakit bersama Farel, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, dan di dalam hatinya ia berbisik bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun ia tidak menyesal, karena dari semua penderitaan yang ia alami, Tuhan telah mempertemukannya dengan bocah yang ternyata membawa kembali bagian dari masa lalu yang selama ini hilang. Farel tersenyum kecil, menggenggam tangannya erat, dan dalam genggaman itu Nadia merasakan sebuah kekuatan baru. Sebuah alasan untuk tetap bertahan, meski jalan di depan masih penuh dengan rahasia dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun ia yakin bersama bocah itu ia akan menemukan arti kebahagiaan yang sejati. Bukan lagi dalam kemewahan dan status, melainkan dalam kasih sayang yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun di dunia ini.